sahabat-sahabat yang lain, mari saja kita mulai. Sini, belah sini. Sini, Mama Dafa sini. Cik, 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 cik. Ayo silakan masuk lagi. Di rumah kok di Bekasi? Di rumah sekarang. Oh, bisa di rumah lagi. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kembali kesempatan hari Rabu ini tanggal 15 Juli 2026 atau di akhir bulan Muharram 1448 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk kembali sama-sama di sini dalam rangka ta'lim rutin. Oleh karenanya mudah-mudahan langkah kita, niat baik, apapun yang dikeluarkan untuk ta'lim ini, semoga Allah catatkan sebagai catatan amal kebajikan, dan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik, banyak dan pula barokah. Selanjutnya mari sama-sama kita berdoa, awali dengan istighfar, syahadat, kemudian salat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama seperti biasa, nggak ada bosan-bosannya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga panjang usia, sehat jiwa raga, mudah lancar dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita, barangkali suami kita, guru-guru kita, sahabat, kerabat, tetangga telah mendahului kita, mari kita doakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, dan semoga Allah tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Silakan Haji itu. Alhamdulillah. Oleh karenanya silakan disebutkan nama-nama almarhum-almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan sore hari ini. Tsumma khususan ila arwahi
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Selanjutnya untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini, juga untuk sahabat-sahabat kita yang berhalangan hadir, semoga kita semua Allah selalu anugerahkan iman Islam yang sempurna, sehat jiwa raga, mudah lancar dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal, banyak barokah, tidak sulit untuk dicarinya. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran untuk turunnya keberkahan, keridhaan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang salih salihah, yang masih menuntut ilmu baik di pesantren, sekolah, perkuliahan. Semoga Allah berikan ilmu pemahaman sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Semoga anak-anak kita dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Anak-anak kita yang belum dapat pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga selalu sukses dan karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh pasangan terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga Allah berikan ketenteraman di dalam rumah tangganya. Dan juga mudah-mudahan yang sedang sakit lahir ataupun batin, semoga Allah cepat sehatkan, pulihkan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Yang sedang duka, nestapa, bingung, susah, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan jalan keluar terbaik sehingga digantikan dengan kegembiraan dan pula keceriaan. Sini bisa, maom ada maom ya? Maom sakit kali ya? Oh, dalam perjalanan. Ayo silakan. Ya ibu-ibu kembali, saya mohon doa dari ibu-ibu semuanya. Ya mudah-mudahan saya diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Semoga Allah berikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Juga semoga tempat ini, rumah ini menjadi lebih baik ya ibu-ibu, menjadi lebih besar gitu. Semakin lama kayaknya ini rumah semakin sempit juga. Yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita semua ya ibu-ibu, amin. Juga tadi saya lihat di Facebook ya, Mama Tasya ini alhamdulillah juga sama sepertinya seperti si AA, anniversary sama ya, hampir ya yang ke-25. Ya, mari doakan bersama, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Semoga kebersamaannya gak cukup hanya di bumi, tapi bersama bersemi menempati Jannatun Naimi. Kabulkanlah ya Rabbi, ya Rabbil Arsyil Azimi. Gitu ya. Ada lagi yang ulang tahun pernikahan? Mama Nadia berapa tahun? Salah. Nadia, salah ya? Mama David namanya Nadia 6 tahun, aduh masih lama ke 25 mah ya Allah, masih panjang kali lebar. Ya intinya begitulah, semoga rumah tangga kita menjadi lantaran untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo lupa ya Miza yang lagi hamil. Udah bentar lagi, udah waktunya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran. Selamat yang dilahirkan, selamat yang melahirkan. Mudah-mudahan anaknya laki atau perempuan dijadikan anak yang salih salihah. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
silakan dibuka surah Al-Mulk. Ayo silakan buat Jiwon. Ya di sini nih 46. Ini dalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ini tempat jadi lebih gede ya ibu-ibu ya. Minta doanya, Allah Maha Kaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Cik, 1, 2, agak-agak ngadap. Cik, 1, 2, 3. Cik, cik, 1, 2. Cik, 1, 2. Baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cik, cik, 1, 2. Cik, cik, 1, 2, 3. Cik, 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 1, 2. Cik. Ya, kembali ke materi yang terdahulu ya ibu-ibu. Cik, 1, 2, 3. Bahwasanya ini kenapa ya? Cik. Cik, 1, 2. Cik. Cik. Ibu minum dulu ibu. Nggak apa-apa. Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah jadi. Enggak, buat ibu-ibu takut bagian air. Ini ada yang keselak nih satu orang. Ya, sok minum dulu lah. Ya, sini aja nih. Ini nih misalnya. Nggak apa-apa. Santai aja ibu-ibu. Ya di sini mah santai aja, jangan ada sekat atau tenang aja. Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ibadah yang sampai saat ini kita itu belum benar mulu. Kita itu kalah mulu. Ibadah itu adalah sholat ya Bu ya. Kenapa sih kita itu susah banget untuk menang gitu Bu? Ketika kita sholat kita kalah mulu. Di awal bagus misalnya gitu ya, ntar udah seterokan ke sana kalah lagi.
Sok silakan Bu Yoyon. Nah kemarin juga ini saya hanya mengulang kepada ibu-ibu di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah pertolongan kepada Allah atau jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Jadi ibu kalau lagi meminta tolong, berdoa kepada Allah itu doa yang paling utama. Meminta permohonan kepada Allah, meminta tolong kepada Allah yang paling utama adalah sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Menjadikan sholat sebagai penolong itu tuh berat, susah. Illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah lalu bagaimana cara agar sholat kita itu khusyuk gitu? Adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin ia akan kembali kepada Allah. Orang yang yakin ia akan mati. Jadi ketika kita sholat kalau pengen khusyuk harus ingat mati. Itu Bu. Kadang-kadang kita suka sedih, coba ibu merenung dah Bu. Kalau habis sholat Bu merenung, kemudian kita ingat-ingat sholat kita, ya Allah betapa jeleknya sholat kita. Ketika kita sholat rasanya pengen buru-buru udahan ya Bu. Sholat asar aja tadi, ya Allah nggak ada ketenangan, sehingga sholat itu nggak berimpak, nggak nggak berimbas kepada tubuh kita gitu. Rasanya kita sholat baru sampai hanya melaksanakan atau menggugurkan kewajiban saja. Nah maka oleh karena itu, agar sholat menjadi punya nilai yang lebih, di samping kita menggugurkan kewajiban, juga sholat itu adalah sebagai penolong. Kan saya sudah sampaikan pada ta'lim di Nur Hidayah ya, bahwa kadang kita itu suka terbalik. Giliran kita sholat kita masih sebentar, giliran berdoa lama. Ya ibu-ibu ya. Kalau seandainya apalagi kalau untuk urusan keduniaan, kalau ada misalkan ustaz atau orang pintar nganjurin ini amalin nih misalkan 17.450 kali misalnya. Itu kan bisa 2 jam ya. Misalkan amalkan nih ya waniyu ya razaqu ya fatahu, agar rezekimu lancar. Kita itu lebih cenderung mau mengamalkan itu tuh, walaupun berjam-jam. Padahal kalau mengacu kepada Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, memintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Maka ini harus kita balik nih Bu, sholat aja lamain Bu. Maksudnya dilamain ini agar kita khusyuk gitu. Ketika membaca iftitah, membaca Fatihah, udah kayak jangan kayak lagi dikejar-kejar maling baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata malaikat nih serius kan nih orang sholat nih. Ini lagi sholat apa lagi apa nih? Lagi ngedum benar. Ya secara hukum iya kita telah menggugurkan kewajiban, tetapi itu tidak berimbas Bu, tidak berefek. Nah maka kalau sholat kita ingin berefek terhadap kehidupan kita, terhadap menjadi pertolongan buat diri kita, maka mending lamain sholat pun daripada lamain berdoa. Ini mah sholatnya coba, kalau 1 rakaat itu setengah menit, 4 rakaat paling 2 menit. Sementara setelah itu berdoanya lama gitu ya. Mending dibalik, mending sholat lamain. Nah tadi salah satu syarat, salah satu cara agar sholat kita khusyuk adalah harus ketika sholat itu harus ingat mati. Lalu berapa titikkah di dalam sholat harus kita ingat mati? Maka setiap kata, setiap doa yang ada di dalam bacaan sholat yang mengingatkan kita kepada kematian itu, disitulah kita harus ingat mati.
Nah lalu di mana yang pertama? Coba bisa sebelah sini bisa. Ini nggak apa-apa. Ini Bu perlahan mesti kita amalkan ya Bu ya. Kemarin kan kalau kemarin kan 3 ya Bu ya. 3 ingat kita lagi sholat, kemudian kita lagi beribadah kepada Allah, minimalnya 3 kan pelajaran kemarin ya. 1 ketika inni wajjahtu wajhiya gitu ya kemarin ya. Terus 1 inni wajjahtu, kita ingat langsung dalam hati, ya Allah saya lagi menghadap Engkau ya Allah. Lalu kemudian pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ingat tuh kita lagi sholat. Lalu yang ketiga ketika tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh ingat tuh lagi baca tahiyat itu kita kudu ingat bahwa kita lagi sholat. Amalin ya ibu-ibu ya, sudah ibu amalin ibu. Insya Allah ya. Coba Bu rasakan Bu, ketika kita sedang sholat, yang 3 mata diingat kita lagi sholat. Nah ini yang sekarang ada 27 titik Bu. 27 titik kita harus ingat kematian di dalam sholat 5 waktu. Berarti sehari semalam ya 24 jam itu 27 titik. Yang pertama di mana Bu? Di bacaan iftitah Bu. Inna sholati ya Bu ya. Terus wa nusuki ya. Artinya apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu karena Allah, itu untuk Allah. Jadi itu 1 titik ibu. Nih ketika kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ingat kita akan mati. Kalau tadi mah yang 3 kan ingat kita lagi sholat, ini mah kudu ingat kita tuh akan mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ini sholat kan nanti akan diperiksa, kita akan mati, lalu kita akan dihadapkan pada sebuah penghakiman. Alaihissallahu biahkamin hakimin. Allah mah hakim yang paling seadil-adilnya. Maka ketika kita mampu ingat akan kematian, ingat bahwa kita akan mati, kemudian sholat kita akan diperiksa, ayo dong setelah itu jangan meleng lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sambil ingat, ya Allah saya akan mati. Nanti bagaimana kalau sholat saya jelek, lalu kemudian dilempar, nggak diterima. Itu Bu ingatnya, ingat mati. Itu tuh 1. Berarti kalau dalam 5 kali sholat Bu, ini kan 1 kali sholat Ibu ya. Kalau dalam 5 kali sholat berapa Bu? 5 kali ya Bu ya. Itu kalau misalkan tadi sholat, dihitung dari sholat apa ya? Sholat subuh, zuhur lah, dari tadi zuhur, berarti zuhur 1 kali. Maka Ibu, ini bacaan iftitah ini termasuk bacaan sunnah hayat. Sunnah hayat adalah bacaan yang mengiringi rukun. Tidak dibaca pun juga sebenarnya sah-sah saja sholat, hanya kita kekurangan pahala. Maka mendingan baca kalau ada waktunya. Kecuali misalkan ibu datang ke musola nih nanti malam Jumat ya misalnya, datang ke musola, kita lihat di jam, tinggal 1 menit, tinggal 2 menit lagi ke qomat, tapi kita pengen sholat sunnah. Nah itu mah boleh, nggak dipakai juga takbiratul ihramnya. Apa? Doa iftitahnya. Misalkan masuk Allah, niat mau sholat tahiyatul masjid atau qobliyah maghrib. Kalau ibu dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit, apakah qobliyah maghrib ataukah tahiyatul masjid, ibu mending lihatnya sholat qobliyah maghrib.
maka sholat tahiyatul masjid insya Allah ke bawah. Karena pada dasarnya sholat tahiyatul masjid adalah sholat untuk menghormati masjid. Jadi kalau ibu qobliyah maghrib, maka insya Allah udah include dengan tahiyatul masjid. Nah waktu tinggal 2 menit. Kalau ibu pakai doa iftitah kan kelamaan, takut keburu komat. Atau yang lain bapak-bapak udah lihat lagi ke ibu-ibu, udah lihat lagi, lama bener ya apalagi Bu Yoyo, lama bener sobat. Biasanya bukan Bu Yoyo ini ya. Jadi aja bapak-bapak lama nungguin, udah waktunya bunyi titik, itu masih ada yang sholat sunnah. Maka kita perlu tahu waktu 2 menit lagi nih, udah aja Allah yang dalam hatinya saya kemudian mau digorokan sunnah karena Allah Ta'ala. Langsung aja ke Fatihahku, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai walaqoli. Setelah itu surah mau kuliah mau kulhu tidak dibaca tidak apa-apa kalau lagi begitu mah, karena kulhu atau surah setelah Fatihah itu masuk sunnah hayat. Kalau lagi buru-buru kayak gitu loh Bu, kalau lagi buru-buru langsung aja ruku, sujud. Ya biasa 2 kali naik lagi, Fatihah lagi, ruku lagi, sujud lagi. Pan 2 menit itu cukup Bu. Kalau lagi terdesak. Tapi kalau waktunya ada mah lebih baik dibaca. Tadi ngambil hikmahnya. Ketika kita membacakan takbiratul ihram, maka di sana ada 2 titik yang kita harus ingat ketika sholat. Yang pertama, ini wajjahtu wajhiyah lilladzi fatarus samawati wal ardh. Ini wajjahtu wajhiyah, ya Allah aku menghadap engkau, lillahi kepada engkau ya Allah, fatarus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ini bukan kita lagi menghadap presiden yang hanya punya Indonesia. Ini mah kita lagi menghadap Allah yang punya alam semesta, bahkan seluruh alam itu punya Allah. Kita mau ke Bali kalau menghadap para penggede kita suka nunduk, sopan. Ini menghadap Allah. Nah lalu yang kedua pada bacaan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat mati aja dulu ya Allah, saya akan mati ya Allah. Ntar sholat saya akan diperiksa. Maka semenjak itu biar bagus satu sholatnya, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu cepat membacanya. Itu yang pertama. Lalu kemudian titik yang kedua adalah dalam bacaan Fatihah Bu, Maliki Yaumiddin. Kalau tadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ingat kita lagi menghadap Allah, ingat lagi sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ingat kita lagi sholat. Kalau sebelumnya Maliki Yaumiddin, bukan yaw ya Bu ya, kalau baca ejaan Arab tuh nggak ada Maliki Yaumiddin. Jadi dalam Arab itu tidak ada huruf vokal o. Wairil, tidak ada o, adanya yu, bukan yaw tapi yu. Maliki Yaumiddin artinya itu yang merajai hari pembalasan atau hari kiamat. Nah maka ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, ingat ya Allah, entar semua akan dikumpulkan di alam padang mahsyar ya. Di sana sudah tidak ada lagi yang namanya raja, yang namanya ratu, yang ketika di dunianya dihormat, yang ketika di dunianya diagung-agungkan. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Nanti semuanya nunduk, la yatakallamuna illa man adina. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang Allah izinkan. Maka di saat itulah kita hanya akan melihat satu kekuasaan, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, ingat kita akan mati. Lalu kemudian sholat kita nih kan, semua amal ibadah yang pertama dihisab itu adalah sholat. Maka ingat kita lagi sholat dulu, sholat kita biar baik, agar bisa berimbas kepada diri kita sendiri. Di samping menggugurkan kewajiban juga sholat sebagai penolong kita. Tuh Maliki Yaumiddin.
Tadi 1 kali takbiratul ihram ya, doa kita kalimatnya inna sholati. Kalau maliki yaumiddin berarti kalau sholat zuhur kita membaca ini berapa kali Bu? 4 ya. Berarti tambah lagi di sini 4 tubuh. Berarti dalam sholat yang 4 rakaat kita belum ya Bu ya. Nah, satu lagi, titik mana lagi yang harus kita ingat akan nanti ketika sholat adalah ketika kita membaca doa setelah tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa min fitnatil, ya dalam redaksi lain, dalam teks lain kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam gitu ya. Dalam teks lain ya sama-sama aja. Coba Umi kalau yang satu lagi saya kurang hafal, nggak pakai yang itu. Allahumma inni. Coba. Ya. Betul. Pokoknya doa setelah tahiyat ya Bu ya. Kan itu salah satu titik tempat terijabah doa adalah doa setelah tahiyat. Kan tahiyat mah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Terus sudah sampai situ tahiyat mah. Nah, setelah itu dalam beberapa literasi hadis disebutkan doa yang paling mustajab itu doa setelah tahiyat. Maka silakan ibu-ibu berdoa apapun. Kalau mau pakai bahasa Indonesia jangan dilafalkan. Kalau mau pakai bahasa Arab silakan lafalkan seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh silakan. Bil khusus salat sunnah. Ibu lagi salat tahajud misalkan ibu, doa yang tempat atau titik yang terijabah ketika salat itu adalah ketika sujud. Bukan hanya di sujud terakhir, Bu, bukan. Setiap kali sujud. Setiap kali sujud tuh setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu silakan ibu mau doa apa di situ. Kalau pakai bahasa Indonesia ya di dalam hati. Gitu Bu. Jadi bukan terletak pada sujud yang terakhir, tidak ada sebuah anjuran dalam hadis harus sujud terakhir dilamakan, tidak ada. Yang ada itu setiap kali sujud. Hadisnya adalah situasi atau kondisi terdekat seorang hamba kepada makhluknya adalah ketika sujud. Itu adalah kondisi atau situasi paling dekat hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Bukan di sujud yang terakhir, tapi setiap sujud. Maka setiap kali sujud, ibu silahkan diujungi dengan berdoa apapun. Pakai bahasa kita aja Bu. Tapi setiap kali sujud ya Bu ya, agar waktunya itu sama. Karena Nabi mah antara ruku, i'tidal dan sujud itu waktunya atau durasinya hampir sama. Jadi tidak dilamakan pada sujud yang terakhir. Misalkan kayak gini, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Silakan ibu berdoa. Misalkan ya Allah, saya minta uang 2 triliun. Ya udah aja begitu Bu, doanya nggak usah ribet-ribet segala disebut, toh itu ujung-ujungnya. Betul nggak Bu? Ya nggak usah misalkan Bu saya mau beli mobil, beli motor, ya udah aja lah kalau ada uangnya mau dibeli apa kek. Udah aja ya Allah saya minta uang 1 triliun. Udah. Yang kemarin dikorupsi aja 6,6 triliun ya Bu ya. Udah aja 1 triliun. Nah, itu Bu ketika sujud. Lalu yang kedua, titik terijabah ketika berdoa, ketika sholat adalah doa setelah tahiyat akhir. Nah gitu ya Bu ya, doanya dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Nah itu Bu, emang ada kata-kata kematian? Ada. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah selamatkanlah dari azab kubur, wa min adzabin nari, dari siksa, wa min fitnatil mahya, dari ujian wal mamat, ujian apa ujian kematian? Sakaratul.
Itu mengingatkan kita nih kepada kematian. Maka ketika kita membacakan itu, ingat, ya Allah, saya akan mati. Jangan sampai misalnya kita lagi sholat belum aja nggak ingat apa-apa. Itu minimalnya itu tuh tadi, Bu. Lalu setelah baca itu silakan Ibu doa lagi. Ya Allah, saya minta uang 1 triliun. Udah segitu aja doanya. Ya emang itu obatnya ya, Bu ya. Udah aja nggak usah bilang ya Allah saya minta ini. Udah aja langsung ke pokoknya, ya Allah. Orang dalam hadis disebutkan kita minta sendal aja silahkan kepada Allah. Ya Allah minta sendal. Sok beda Allah maha kaya ya. Jangan nggak usah ribet-ribet gitu. Ya Allah minta uang 1 triliun. Udah aja begitu. Setiap kali sujud. Itu kan tujuannya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Ya sehatnya, ya rezekinya. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di akhirat. Ya kalau mau pakai doa itu silakan setelah sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, lalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu, Bu. Lalu setelah tahiyat doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku minta uang 1 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu, Bu. Itu titik. Ya kalau nggak dikabulin kan Allah mah nanti nggak dikabulin di dunia, insya Allah jadi pahala. Iya, jadi pahala. Ya atau apalah gitu doanya terserah. Misalnya itu mah misalnya. Tapi siapa mendingan juga begitu. Nah itu tadi, Bu, berarti dalam satu sholat yang bangsa 4 rakaat itu satu pada inna sholati wa nusuki, itu satu mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu 1 kali. Lalu maliki yaumiddin kalau sholatnya zuhur 4 kali, berarti jadi 5 ya, tambah tadi 1 kali pada doa setelah tahiyat. Berarti sholat yang bangsa 4 rakaat, ingat matinya berapa kali, Bu? 6 ya. Nah, ayo hitung mulu. Sholat zuhur berapa kali ingat matinya? Udah jangan berebut makanan mulu, itu jadi ribut ya. Oh, dapat buat. Dalam sholat zuhur, Bu, berapa kali ingat mati? Harus ingat mati berapa kali? 6 ya. 1 pada takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lumayan, Bu, ketika itu kita ingat inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, itu karena Allah dan untuk Allah. Itu ketika kita baca ini. Lalu yang kedua ketika baca maliki yaumiddin, Allah engkau ya Allah yang akan menjadi raja kelak pada hari kiamat. Akan mati saya ya Allah, maka diperbaiki sholatnya. Tuh berarti kalau 4 rakaat 4 kali 1 doa setelah tahiyat. Berarti ini yang 4 rakaat itu apa aja? Zuhur, asar, Isya. Berarti 6 kali 3 ya berapa? 18. Kalau maghrib berapa kali? Inna sholati sekali ya. Terus ini maliki yaumiddinnya berapa kali sholat maghrib? 3, berarti 4 tahiyat akhir tadi ya 1, jadi 5. Tuh 18 tambah 5 berapa? 23. Nah sholat subuh yang 2 rakaat, berarti ini 1 kali. Maliki yaumiddinnya berapa? 2, berapa? 3 tambah di doa di akhir 4 ya. Jadi berapa? 27 ketika kita sholat. Tujuannya untuk apa? Agar sholat kita itu minimalnya ketika kita melewati bacaan-bacaan yang mengingatkan terhadap kematian, kita jadi ngeh, Bu. Ya dalilnya dari mana? Tadi Al-Baqarah surah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Kalau kita minta tolong kepada Allah, kalau kita
ada hajat, kita lagi ada butuh kepada Allah, silahkan sabar dan sholat. Wa inna hadza kabiratun illa 'alal khashi'in. Yang demikian itu tuh berat kecuali orang yang khusyuk. Lalu yang bagaimana yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna mulaku ila rabbihim. Mereka yang yakin akan mati. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maka agar sholat kita khusyuk, satu tadi setidaknya kita ingat mati. Dalam sholat 5 waktu berapa kali? 27 kali. Coba dalam sholat duhur nih review kembali. Yang pertama pada doa iftitah, pada kalimat apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak ingat Mama David ingat, aduh iya saya mau mati. Walaupun masih muda juga banyak kok yang muda. Ya. Itu yang di atas 13 usia berapa ya? Berapa? Oh 40. Ya segerlah segitu mah. Ibu tahu nggak Siti Fatimah berapa umurnya Bu? 29 tahun. Orang-orang soleh itu nggak pernah lama Bu umurnya. Berarti kita nih yang udah 60 jangan-jangan nggak baik kita, jangan-jangan nggak soleh kita. Tapi walaupun begitu Bu, kan tadi Allah itu melihat akhirnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka ya karena Siam ada pasarnya ibu-ibu, nama taklimnya juga ajujiyah, artinya tuh nenek-nenek. Ya maka mari Bu, biarin yang udah mah udah, mari dari sekarang ke depan kita perbaiki. Karena khusyuk itu adalah jihad Bu. Khusyuk itu adalah apa? Jihad itu apa? Perang Bu. Khusyuk itu adalah perang Bu, yang gak bisa kita menangkan dalam satu malam. Jadi sepanjang hidup kita itu khusyuk adalah jihad kita Bu. Pengen khusyuk itu kita perang Bu, ngelawan setan. Bayangkan itu satu orang setannya 300. Jadi jihad khusyuk itu adalah tugas kita, jihad kita. Maka kalau pengen khusyuk salah satunya ini gitu Bu ya. Maka amalkan tuh yang dulu kan 3 gitu ya Bu ya. Kata para ulama ketika kita nggak bisa sholat semuanya khusyuk, minimalnya pada 3 atau tempat kita harus ingat Allah. Satu yang pertama mah inni wajjahtu. Yang kedua pada kalimat iyyaka na'budu. Lalu yang ketiga adalah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu dan selanjutnya. Coba Bu kalau ini diamalkan sedikit-sedikit ya. Kemarin yang 3 dulu kita amalin, udah rada istiqomah. Sekarang ditambah lagi tuh, lumayan Bu. Sholat kita teh nggak terlalu banyak bolongnya. Ntar kalau ini diamalkan, ayo kita naik lagi Bu. Maka bagi si AA ibu-ibu, ini mau bagi si AA ya, mendingan jadi imam kalau si AA. Kenapa? Kalau jadi imam itu punya tanggung jawab Bu. Ya bayangkan kalau jadi seorang imam nggak konsentrasi dalam sholatnya, bisa-bisa tiap kali sholat subhanallah, subhanallah gitu ya. Salah gitu aturan, misalkan udah 4 rakaat, ayo naik lagi. Itu butuh konsentrasi. Nah makanya coba ibu-ibu sesekali jadi imam gitu Bu. Ibu sesekali jadi imam, rasakan tanggung jawabnya. Kalau sholat sendiri mah Allah begitu aja. Tapi kalau jadi imam itu rasanya beda, punya rasa tanggung jawab. Maka kalau bisa Mas ya suka berpikir ini siapa ya yang menggantikan si Mbak Ayu di musola? Gak ada. Biasanya mah mau zuhur kayak mau asar, maghrib, isya, itu seorang diri aja itu si Mbak Ayu ya Allah. Subuhnya gitu ya. Ya memang benar perempuan bukan tidak ya. Di rumah juga tidak apa-apa. Tetapi kalau ingin mendapatkan kekhusyuan, kalau ingin mendapatkan dia sholat kalau di musola itu kan menggantungkan diri kepada imamnya. Udah sholat berjamaah mah enak, ibu gak banyak mikir apa-apa, tinggal ikutin, dengerin. Udah. Bahkan ketika ibu gak baca sekalipun juga sholatnya tetap sah. Karena bacaan seorang imam adalah untuk makmumnya. Maka betapa enak kalau kita mampu berjamaah. Terutama laki-laki. Ya ibu-ibu juga kalau ingin mendapatkan fadilah seperti itu ya silahkan.
Jangan takut fitnah Bu, di zaman sekarang udah terang. Memang siapa sih mau godain ini ke musola, siapa? Kecuali kalau Febi mungkin iya ada yang godain. Ya, seumur Mama David juga nggak ada yang godain, siapa tuh? Lagian juga kalau godain suaminya ada di situ. Gitu Bu, kalau ada waktu kesempatan ayolah kita perbaiki diri. Jangan yang gede-gede itu aja yang harian Bu, urusan sholat ya Allah. Tadi merenung saya tuh habis sholat ya di musola. Alhamdulillah tadi ada Pak Yamin dan suaminya Miuli, ada si bapak tukang jahit ya, adalah kali 6 orang. Kata Pak Yamin, aduh ini Imam Madinah sampai turun tangan. Ya nggak ada yang adan kan, saya nungguin aja di sini. Kok nggak ada yang adan? Akhirnya adan juga, udah lama juga. Ya, imam suruh adan gitu kan, udah adan dia, imam dia. Aduh ya Allah, emang ada orang lagi apa di musola? Gitu Bu, tadi mah karena nungguin, nggak ada yang adan. Akhirnya adan sendiri. Ya Allah, udah adan imam. Gitu tuh Bu. Jam 16. Iya, aturan tadi komat ya. Aduh ya Allah. Gitu ibu-ibu, ya mudah-mudahan atuh besok kita malam Jumat Bu, ayo atuh sholat maghrib ke musola. Saya suka bingung deh sama ibu-ibu ya. Kalau ngaji malam Jumat, bil khusus ngajinya di musola, padahal mah ikut aja sholat maghrib berjamaah, nanti tahlilan, nanti sholat isya, terus ngaji gitu ya. Apaan enak meren kalau begitu? Pegel. Kan tuh seminggu sekali tuh ngaji. Ya seminggu sekali. Nah baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kan ini melanjutkan hadis yang kemarin, bahwa manusia yang seorang mukmin yang paling utama itu, seorang mukmin yang paling baik kemarin yang bagaimana Bu? Ahsanuhum khuluqa, yang paling terbaik budi pekertinya, yang baik karakternya, yang baik budi pekertinya, peramah bukan pemarah gitu Bu, nggak jutek, nggak baperan, nggak toksik. Itu mukmin yang paling utama adalah apa? Ahsanuhum khuluqa, yang baik budi pekerti. Lalu yang kedua, sahabat bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, mukmin yang paling cerdas yang bagaimana? Kalau tadi yang paling baik, sekarang yang paling cerdas. Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat mati. Yang paling banyak mengingat mati itu manusia yang cerdas. Isti'dadan, kemudian dia mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati, gitu Bu. Lalu berapa kalikah kita harus ingat mati dalam sehari semalam? Kan Nabi itu mengisyaratkannya aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak, tidak mengatakan angka ya, tapi yang paling banyak. Nah maka kita ambil aja Bu, angka yang sakral di dalam Al-Quran. Kemarin ketika tadarus, angka berapa Bu? Aduh masa lupa lagi Bu Ibu ya. Angka berapa? 40. Angka yang sakral itu 40. Jadi minimalnya Bu, sehari semalam ingat mati itu berapa? 40 kali. Nah kan ini dalam sholat berapa? Udah 27 nih dalam sholat nih. Dari sholat zuhur sampai subuh ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tuh udah berapa? 27, berarti tinggal nambah berapa? 13 lagi Bu, minimalnya ini. 13 itu mana? 1, ketika mau tidur. Apa doanya? Bismika. Ada kata-kata mati nggak Bu? Ada, masa nggak ada sih? Bismika wa bismika
amut itu kan mati. Bismika dengan menyebut namamu ya Allah. Allahumma ahya aku wa bismika dan menyebut namamu. Bismika Allahumma ahya, bismika amut aku mati. Nah, ketika ibu membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut bukan hanya di bibir, Bu, tapi tembus ke sini, ke hati. Bahwa saya akan mati. Ya Allah, titip raga dan nyawa saya ya Allah. Kenapa, Bu? Karena hidup manusia merentan. Ibu hidup itu di atas atap tuh. Apa itu? Genteng, Bu. Ini genteng satunya 6 kilo nih, Bu. Coba kalau kita lagi berbaring di sini tiba-tiba habis mau tidur nggak doa dulu, genteng, Bu, kena kepala 6 kilo. Bayangkan, mati, Bu. Ingat-ingat udah manrobuka lah, tadi lagi tidur, ini sekarang udah manrobuka. Jadi gitu, Bu. Banyak kok yang ketika dia tidur nggak bangun lagi, banyak. Contoh lah yang dekat teman Sia Pak Rukmana itu lagi tidurnya jam 1, jam 4 bangun bablas sudah. Maka ketika kita membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut bukan hanya di bibir, tembusin, Bu, ke sini, ke hati. Ya Allah, saya mau tidur, titip nyawa dan raga saya ya Allah. Karena kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi ketika kita tidur, tiba-tiba gempa bumi, terus kemudian bangunannya runtuh, kita tertimbun. Atau jangan kayak ibu-ibu Singapura, Bu, tiba-tiba ibu lagi tidur gitu ya, lalu kemudian kata ibu-ibu, kok ini gelap gitu ya. Lalu kemudian terdengar manrobuka, kirain ibu sudah berada di alam kubur. Ternyata pas melek mata kata suaminya, buka gitu. Emang nggak ngerti ya. Salah sih ya bercandanya ya. Ya gitu, pokoknya tuh satu ketika mau tidur ya, Bu ya. Nanti tuh ingat, ntar malam, Bu, mau tidur, ketika kita baca bismika Allahumma ya bismika amut bukan hanya di bibir, tapi tembusin ke sini, Bu, ke hati, bahwa saya mau tidur itu temennya mati, Bu. Tidur itu saudara iparnya mati, Bu. Itu satu. Yang kedua, bangun tidur. Bangun tidur apa doanya? Kirain Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Orang bisa bangun tidur langsung ke WC, nggak baca doa lagi, langsung ke HP. Jadi, Bu, ketika melek mata nih, alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah terima kasih, ahyana telah menghidupkan, ba'dama amatana setelah dimatikan, wa ilaihin nusyur, ya Allah aku nanti juga akan dikembalikan. Tadi tidur adik iparnya mati, sekarang dihidupkan lagi oleh Allah, wa ilaihin nusyur. Setelah hidup yang ini akan dimatikan lagi, Bu. Nah, maka berarti tuh berapa kali? Bukan hanya tidur malam doang, Bu. Ini membaca doa kalau mau tidur malam doang. Siang juga sama. Oh ya. Makanya ketika kita tidurnya nggak niat, Bu, ketiduran, maka suka mimpi dierep-erep, ya. Suka yang aneh-aneh mimpinya karena kita nggak sadar mau tidur. Namanya ketiduran. Umi Yuli nonton di Netflix misalkan film apa tuh yang lagi terkenal, film selingkuh, misalkan mertua apa tuh gitu ya. Terus belum kelar nonton filmnya ketiduran, kebawa ke mimpi. Datang Pak Yamin ya, ayo digebukin gitu kan. Kebawa ke mimpi, ya benar berarti nggak doa. Jadi bukan hanya malam tidurnya, tidur siang pun juga baca bismika. Bangunnya alhamdulillahilladzi ahyana. Tuh, satu. Kalau tidurnya malam, nah tambah siang misalkan, model kayak yang lagi hamil makan tidur mulu bawaannya. Pokoknya mau tidur baca doa, bangun tidur doa.
Tuh udah berapa Bu? 2 ya. 2 itu kalau tidurnya sekali doang, malam doang. Kalau siang ya nambah kan. Nah lalu saat kita mau makan, Allahumma barik lana fima. Kok mau makan kudu ingat mati? Iya atuh Bu. Jangan-jangan yang ibu makan jadi racun di dalam tubuh. Iya, jangankan racun. Kalau waktu itu kalau lagi bercanda ya, rokok katanya apa namanya? Menjadi penyakit. Jangankan rokok, Bu. Yang halal aja nasi jadi penyakit buat siapa? Diabetes. Pete aja jadi penyakit. Ikan asin aja jadi penyakit buat siapa? Nah, iya. Jangankan yang makruh gitu, yang halal sekalipun itu jadi. Maka ketika kita mau makan teh, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ya Allah. Saya akan mati ya Allah, jangan sampai apa yang aku makan, coba Bu, Allahumma barik lana. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami semua. Terus Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Enggak lagi makan sih, coba ada makanan di sini. Sia jadi apal itunya doanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, berikan keberkahan atas rezeki yang Engkau berikan, wa qina adzab. Ya Allah, jauhkan dari api neraka. Jangan sampai apa yang kita makan itu menjadikan kita terjerumus ke dalam api neraka. Tuh mau makan, bisa mau makan kudu ingat itu kalau 1 kali makannya 5 kali ya. Bukan hanya makan besar. Jangan kayak ibu-ibu di Singapura Bu, baca Allahumma barik lananya itu kalau makan nasi doang. Sementara makan yang lain emang bukan makan, kayak makan martabak gitu, bubur. Disangkanya itu bukan makan, coba. Iya paham, bismillah aja pun juga kadang-kadang lupa. Ya iya. Apalagi kalau bismillah mungkin iya sedih. Ini alhamdulillah ini. Kalau kita udah tahap baru deh alhamdulillah. Kalau nggak tahap enggak, maka doain tahap aja terus. Biar alhamdulillah terus. Jadi kan ini dalam rangka tadi kata Nabi itu orang yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat mati. Tuh mau tidur 1, bangun tidur 1, jadi 2. Makan, ingat nih makan bukan makan besar aja ya. Makan yang kecil pun di samping bismillah itu kan baca doanya. Atau misalnya baca bismillah doang ya udahlah. Tinggal ya Allah ini jangan sampai apa yang kita makan membuat kita mati gitu. Dan banyak kok Bu, rata-rata kematian itu misalkan tiba-tiba yang masih muda makan seblak ke pedesan, sus buntu, apa dari makanan semua juga. Ra'sul khotoyat fil makulat, begitu Bu kata para ulama. Ra'sul khotoyat fil makulat, biangnya penyakit itu ada dalam makanan. Jadi minta perlindungan kepada Allah. Itu taruhlah kalau kita makan 5 kali aja minimalnya. Udah berapa? Udah 7 ya. 5 tadi sama 2 tuh udah 7. Sebenarnya mah tidur juga kan, siang juga tidur. Lalu kemudian yang terakhir adalah saat kita berkendara atau saat kita jalan. Apa coba doanya? Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Itu tuh, wa inna ila rabbina, ya Allah sesungguhnya kami itulah munqalibun, akan dikembalikan, artinya akan Jadi kalau ibu lagi naik motor Bu, maka kudu ingat banyak kok yang mati gara-gara di atas motor, bener gak? Yang apa? Kecelakaan Bu. Maka kalau misalkan jangan mentang-mentang ke Parung nggak pakai helm. Sebab aspal di Parung sama aspal di sini sama-sama keras nih. Jadi pakai helm itu bukan karena takut polisi. Ini mentang-mentang dekat nggak pakai helm. Misalkan mau kemana, ke depan BSI, kok nggak pakai helm deket ini. Dikiranya aspal di sini empuk kayak tape kali. Padahal aspal di sini sama di mana-mana sama kayak begitu.
Jadi tuh ingat Bu, ketika kita berkendara baik membawa sendiri ataupun kita misalkan pakai angkot atau pakai MRT atau pakai apa, ingat mati Bu ketika membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna lamum qalibun. Itu Bu. Terus gimana lagi? Di mana lagi saat ibu-ibu jalan ke sini Bu? Ibu-ibu jalan ke sini, misalkan Umi jalan ke sini di jalan, Bu Sungkowo jalan ke sini, kan sama di jalan ada motor, ada mobil. Banyak kok yang ketika kita jalan di jalan raya itu hukumnya hukum rimba. Kalau nggak nabrak ya ditabrak ya Bu ya. Kita udah hati-hati jalan pelan, udah ngikuti rambu-rambu, ditabrak. Ada kok nenek-nenek yang lagi mau berangkat ngaji, terus kemudian ada motor RX King Bu, tahu motor RX King yang suaranya berisik itu Bu? Lalu kemudian anak muda yang mengendarai itu, anak muda sekuat tenaga menghindarkan motornya agar si nenek nggak nabrak, akhirnya dia sampai jatuh. Terus kemudian setelah jatuh, si nenek ngomelin itu anak muda, kamu bawa motor yang bener, masa nabrak nenek-nenek aja nggak kena, katanya gitu. Susah diajak bercandanya ya. Ya masa mau nabrak nenek-nenek aja nggak kena, kata si nenek itu. Siapa yang ngomong gitu? Maom ya. Coba Maom kalau ngomong bego loh, masa nabrak nenek-nenek aja nggak kena. Ya Allah, untung Maomnya kagak ada. Itu Bu lagi jalan mau ke sini, ya Allah nitip raga dan nyawa saya ya Allah. Banyak kok yang gara-gara kesandung Bu, batu kecil yang jatuh meninggal, banyak Bu yang begitu. Dan manusia mah atuh lemah Bu, wa kanal insanu dha'ifa, manusia mah lemah, kesandung sedikit juga, iya kesandungnya sedikit. Terus misalkan dia jatuh, itu jidatnya kena batu yang lancip ya, yang tajam, mati. Maka lagi jalan juga kalau ingat mati. Nah lalu berapa kali ini Bu, Mama David berapa kali naik motor hari ini? Nggak naik motor, tapi jalan beberapa kali gitu ya. Nah itu Bu, pokoknya naik motor kudu ingat, dalam kendaraan kudu ingat. Apalagi kalau misalnya Ibu tahu nggak taqarrub ilallah? Taqarrub itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah tuh yang bagaimana? Itu loh Bu, yang naik motor kecepatannya 120 di belakang truk, tuh lagi mendekatkan diri kepada Allah itu. Ya iya, terus truknya kayak yang di sini Gunung Sindur, truknya kan truk yang batu itu Bu ya. Tiba-tiba engselnya copot Bu, engselnya copot, batunya jatuh, itu jadi opak kepala orang. Tuh yang begitu, yang lagi mendekatkan diri kepada Allah mah bawa motornya kekencengan. Maka Bu Sungkowo jangan kenceng-kenceng kalau bawa motor teh. Mbak Tarmi itu ya, bawa motor jangan kenceng-kenceng. Kalau lagi kenceng-kenceng berarti lagi mendekatkan diri kepada Allah. Auto pindah alam kan. Gitu tuh, udah berapa Bu? Taruh kalau 6 kali aja Bu, 6 ditambah 5, 11 ya, ditambah tadi 2 kali menjelang tidur dan setelah tidur 13 kali. Jadi berapa? 13 tambah 27, 40 dosis tuh Bu setiap hari. Belum lagi ada yang meninggal misalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita jadi ingat kita juga akan meninggal. Lalu misalkan ada musibah, atau saat kita ziarah ke makam, ya Allah, hari ini kita mengantarkan ke makam, mungkin, bukan mungkin, pasti suatu saat kita yang diantar. Itu Bu, dosis minimal kita mengingat kematian itu berapa kali? 40 kali Bu, sehari semalam. Ya maka Ibu dari mulai sekarang yuk Ibu, hayu ingat kematian. Apalagi kalau udah usia 55 ke atas, ada yang udah 55 Bu. Hampir semua. Ingat mati Bu, ingat udah. Tuh berapa kali dalam sholat? Wah, dalam sholat aja dulu yang sehari semalam berapa? 27. Satu pada kalimat ini. Ah bukan, ini mah kalau dipancing lantas aja. Apa tuh masih ada tulisannya?
Inna sholati wa nusuki, ya Allah hidupku matiku itu karena Allah dan untuk Allah satu. Kedua pada Al-Fatihah Maliki. Ketiga pada doa setelah tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih. Itu ya. Jadi gelar Al-Masih, Ibu pernah dengar Al-Masih? Gelar ya, gelar Al-Masih itu diberikan kepada dua orang. Satu Nabi Isa Al-Masih, kedua Dajjal. Al-Masih itu artinya apa, Pak? Sentuhan. Jadi Nabi Isa itu apapun yang disentuh oleh Nabi Isa itu keberkahan. Yang mati jadi hidup, yang sakit jadi sehat. Itu Nabi Isa. Nah maka Dajjal Allah berikan nanti kemampuan yang seperti itu. Dajjal bisa menunjuk langit turun hujan, yang mati ditunjuk hidup. Maka wa min fitnatil masihi, fitnahnya Dajjal Al-Masih. Itu Ibu jadi panjang kali lebar. Pokoknya begitu. 40 kali di dalam sholat 5 waktu sehari semalam berapa? 20 kali. Di dalam kehidupan sehari-harinya minimalnya berapa? 13 ya. 1 mau tidur, 2 bangun tidur, terus selanjutnya mau makan. Bukan hanya makan yang nasi aja, tapi makanan yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Males baca doanya, ya udah Bismillah aja. Tapi ingat mati, ya Allah jangan sampai yang kita makan itu menjadikan kita mati. Itu 5 kali aja, udah 2 sama 5 jadi 7 ya. Lalu 6 kali lagi di mana? Ya silahkan Bu, 6 kali lagi mah di mana kan? Tadi ketika naik kendaraan, ketika jalan ke sini ingat mati, ya Allah mati mah Bu hanya terhalang selembar kertas. Coba si kemarin sapi yang limosin itu yang segitu gedenya, kalau lagi hidup mah Ibu kalau ditendang remuk Bu, Ibu bisa auto pindah alam kalau ditendang. Tapi Bu dengan golok hanya 8 detik usia dipotong gitu mati Bu. Gak lama mati mah. Ibu-ibu juga kalau lagi jalan nggak hati-hati kesandung jebret di bawahnya ada mati. Nah maka minimalnya berapa? 40 kali. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sholat kita lebih baik ya ibu-ibu. Saya mohon mari ini amalkan Bu, karena ini yang saya amalkan ketika jadi imam. Ntar insya Allah kalau ini udah diamalkan kita naik lagi. Ntar kalau kita udah bisa menguasai mah Bu, mudah-mudahan seluruh sholat kita dari awal sampai akhir teh benar-benar ingat lagi sholat. Nah caranya sedikit-sedikit. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aus yang ngomong mulu ya. Sejam. Sabar dituangin. Teteh, mohon maaf saya kurang duluan. Mau kemana Ibu? Mau tidur yang sakit. Oh, iya ya. Siapa yang sakit Ibu? Ini yang kontrak di rumahnya Uni. Oh sebelah. Rumah sakit sebelahnya BNP. Oh iya. Tadi atau sekalian didoakan ya Bu ya. Saya nggak tahu. Assalamualaikum. Ntar aja. Ntar aja.
udah nggak apa-apa, Umi. Nggak aman, ntar aja. Aman. Ya, ayo udah ada makanannya, udah. Iya. Ini. Situ udah ada kuah. Udah. Itu apa pada